Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ita. Saya sebagai manajer Humas Marketing. Insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Litbang kita Green Lifestyle, yaitu dengan Bu Suci. Perkenalkan, nama saya Suci Wandari. Seperti telah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Ita, saya sebagai staf Litbang Sekolah Alam Bandung. Bu Suci, alhamdulillah ya, kita sekarang di Sekolah Alam dengan suasana yang sangat sejuk tentunya ya, berbeda dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya tentunya ya. Nah, dan kita pun di sini punya kurikulum ya, Green Lifestyle begitu. Dan di sini saya juga ingin berbincang-bincang nih dengan Bu Suci sebagai staf Litbang ya. Nah, menurut Bu Suci ini apa value atau nilai-nilai yang coba disampaikan oleh Sivitas Akademik Sekolah Alam Bandung yang terkait dengan masalah sampah? Di mana sampah kan memang sekarang menjadi sorotan ya gitu. Apalagi ketika di Kota Bandung kita lihat sana di pojokan mana sampah bertumpuk. Bagaimana tuh? Iya, betul sekali Bu Ita. Sekarang kan ini ya TPA Sarimukti yang menerima sampah dari metro ya, dari Kota Bandung dan Cimahi itu kan terbakar ya. Nah, itu sebenarnya menjadi masalah nggak cuma di Kota Bandung ya, tapi sekitarnya juga gitu. Dan saya merasa Sekolah Alam Bandung tuh punya visi yang itu tuh sejalan untuk menjadi solusi dari masalah yang sedang dihadapi Kota Bandung gitu. Di mana Sekolah Alam Bandung itu punya 5 pilar ya, 5 pilar pendidikan, dan pilar yang terakhir yaitu Green Lifestyle itu sangat yang membuat beda gitu dengan sekolah pada umumnya gitu. Walaupun mungkin di sekolah lain juga ada pendidikan lingkungan hidup gitu. Nah, pilar yang kelima ini, Green Lifestyle, ini cukup unik ya menurut saya dan komprehensif. Dan bila diterapkan itu akan menjadi investasi jangka panjang. Mungkin belum kita rasakan sekarang, tapi itu akan menjadi pilar utama ya ketika anak-anak kemudian sudah sadar, dan itu akan menyelesaikan masalah sampah gak cuma hari ini, tapi jangka panjang sih. Itu yang menurut saya sisi positif dan value terbaik ya dari Sekolah Alam Bandung. Nah, baik Bu Suci ya. Dan memang kita concern juga ya sekolah alam perihal dengan lingkungan gitu ya. Nah, kemudian nih bagaimana nih bentuk nyata dari pelaksanaan kurikulum Green Lifestyle di Sekolah Alam Bandung, seperti apa sih? Bentuk nyata dari aplikasi kurikulum Green Lifestyle di Sekolah Alam Bandung ya. Nah, ini kita sesuaikan juga dengan jenjang tingkat pendidikan ya, di mana Sekolah Alam Bandung kan terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA. Di mana di setiap jenjang kita punya leveling masing-masing nih, jadi tidak bisa disamaratakan. Tetapi untuk semua jenjang yang kita sudah concern dari awal, ketika yang lain mungkin masih mencoba ya, kita sudah dari awal itu membiasakan untuk memilah sampah dari sumbernya, dari mulai sampah itu ada di kelas masing-masing gitu, di mana anak-anak dibiasakan ya untuk bisa memilah sampah organik, daur ulang, dan residu atau limbah ya kalau di sini gitu, dengan dibedakan warnanya, di mana organik berwarna hijau, daur ulang biru, dan yang terakhir residu berwarna merah. Nah, itu di semua yang mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Itu yang menurut saya kunci ya dari bagaimana kemudian Bandung menjadi darurat sampah. Tapi di kita kuncinya kan penyelesaiannya adalah dengan pemilahan sampah ya. Ketika orang-orang belum terbiasa memilah sampah di sekolah, kita sudah terbiasa begitu ya. Itu sisi, dan itu harus dibawa ke rumah masing-masing gitu kan. Apalagi ketika di rumah dan di sekolah itu sama ya, itu akan sangat-sangat ini banget gitu, melekat di anak-anak. Semoga jadi pelopor kebaikan insya Allah ya Sekolah Alam Bandung ya tentunya. Mungkin di sekolah lain sudah ada ya, tapi ada juga mungkin belum concern ke situ. Iya. Begitu ya Bu Suci. Itu sih ya. Dan juga yang menurut saya menjadi catatan ya, selain pengolahan sampah yang sustain ya, berkelanjutan, mulai dari bertanggung jawab ya, dari awal adanya sumber sampah itu sampai nantinya ke pengolahan, juga Sekolah Alam Bandung sudah mencegah sampah dengan setiap makan siang itu kita bisa lihat anak-anak membawa makan piringnya sendiri, membawa tumbler, mencegah sampah dari mulai ketika makan siang, terutama cateringnya, dan cateringnya kan juga di set dengan menu-menu yang sehat dan juga menu sampah. Itu menurut saya dua itu ya, mencegah sampah dan memilah sampah itu adalah kunci dari tadi ya, pengolahan sampah yang berkelanjutan juga. Awalnya di situ ya, kuncinya di situ ya. Kalau sudah bisa dicegah dan dikelola dengan baik, otomatis tadi ya permasalahan yang mungkin kita berkurang lihat sedikit-sedikit. Kita lihat puncaknya Bandung darurat sampah kan orang mungkin abai, tapi Sekolah Alam Bandung mulai dipupuk nih dari generasi yang kecil sampai besarnya untuk sadar akan hal itu, dan mungkin kita akan nikmati hasilnya bukan sekarang tapi di masa depan gitu. Betul. Ya, Indonesia Emas 2045 mungkin bisa jadi dari Sekolah Alam Bandung gitu kan, mulai
cikal bakalnya gitu. Semoga bisa menular ke sekolah lain. Nah, tadi menarik sekali ya, di setiap jenjang itu sudah ada targetannya masing-masing ya. Tentunya di sini apa nih Bu Suci? Tentu ada setiap jenjang punya fokus dan karakteristiknya masing-masing yang berlaku di semua jenjang. Seperti apa sih? Jadi kami ingin tahu. Iya sih, jadi nggak bisa disamakan ya. Salah satunya di TK ya. TK kan masih anak-anaknya masih sangat lucu-lucu dan masih perlu banyak pembelajaran ya. Jadi untuk anak-anak TK masih diperkenalkan jenis sampah, tapi ya masih yang mereka masih sering bertanya ini kemana gitu kan. Mungkin Bu Ita juga paham ya karakter anak TK seperti apa. Nah, di TK masih dalam fokusnya memberikan edukasi ke anak-anak dengan menyenangkan gitu. Dimana kemarin ya kita lihat sendiri di TK ada science fair yang science fair yang temanya Bu Ita waktu itu ya hero lingkungan gitu kan. Dimana memadukan ada pertunjukannya, kemudian simulasi pengelolaan sampah ya, dan lainnya gitu. Akhirnya anak-anak terasa menyenangkan ketika melihat ada edukasi yang dikemas dengan menarik gitu oleh TK gitu, Sivitas Akademik TK gitu. Kemudian juga terakhir yang rame ya di ending science fair kan ada nyanyi bareng lagu Pilah Sampah, yaitu original karya milik Sekolah Alam Bandung. Milik Sekolah Bandung itu wah heboh banget itu kan di ending science fair TK diakhiri dengan tadi ya anak-anak nyanyi bareng lagu Pilah Sampah. Itu otomatis akan membekas banget sih menurut saya gitu di benak anak-anak TK. Nah, itu untuk TK ya. Jadi benar-benar bagaimana menyampaikan pesan lingkungan dengan cara menyenangkan, tidak membosankan yang bisa diterima anak-anak. Selain kebiasaan sehari-hari dengan memilah sampah dan mencegah sampah dengan tadi membawa makanan, kotak bekal dan tumbler. Untuk TK itu yang saya garis bawahi ya. Dari penyampaian green lifestyle, green lifestyle yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Untuk SD, ini lebih naik jenjang lagi gitu, jadi lebih upgrade lagi. Selain tadi ya mulai mencegah sampah dengan bawa tumbler dan kotak makan, di SD mulai diasah kepekaannya terhadap lingkungan. Contohnya dengan di SD itu ada kerjasama dengan River Clean Up gitu. Jadi setiap satu hari di satu pekan ya, nanti anak-anak mulai dari kelas 1, 2 biasanya jenjang yang bawah itu mengumpulkan sampah di sekitar sekolah Bandung gitu. Dikumpulin sampahnya, kemudian jenjang yang atas dia akan membantu memilah sampahnya gitu. Untuk nantinya sampah-sampah botolnya itu akan dikumpulkan dan oleh River Clean Up itu nantinya akan dikelola juga gitu untuk daur ulang. Nah, itu untuk SD ya. Itu juga SD di kelas 6 ya, pernah juga ada ini simulasi pemanfaatan renewable energy gitu. Dimana Bu Anissa waktu itu ya menggunakan lampu yang dia dari panel surya itu. Jadi mulai ada yang spesifik nih kalau di SD gitu, pengenalannya mulai mengumpulkan sampah, kemudian dikenakan dengan teknologi ramah lingkungan yang sederhana gitu untuk SD. Kemudian untuk kita naik lagi nih, ke SMP. Nah, SMP ini udah lebih advance ya mungkin, tapi belum yang terlalu rumit. Di level SMP mulai ada pengolahan sampah organik dengan maggot gitu, diinisiasi oleh Pak Fikri dan tim ya, di mana sampah organiknya sudah tidak lagi disetor ke TPS Sekolah Alam Bandung, tapi benar-benar dikelola sendiri dengan tadi memanfaatkan maggot. Jadi sampah makanannya dimakan oleh maggot, dan maggotnya nanti akan dipanen dan bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan, pakan ternak seperti itu tuh untuk SMP. Nah, untuk SMA ini akan beda lagi karena SMA dengan kulturnya yang suka jalan-jalan naik gunung, kemudian suka kegiatan outdoor, itu lebih sering dikenalkan dengan budaya minum sampah di kegiatan outdoor yang zero waste adventure. Bagaimana ketika naik gunung seminimal mungkin bekalnya itu yang pakai plastik. Kalau pakai plastik dia harus dibawa lagi ke bawah gitu, tidak ditinggalkan di tempat kita berkegiatan. Jadi setiap level ada ciri khas masing-masing, ada budaya green lifestyle yang coba difokuskan karena memang kebutuhannya ada di situ gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu antar jenjang, sudah sesuai dengan kebutuhan jenjang tersebut gitu. Bagus ya, setuju ya, masing-masing memiliki tujuannya dan ya sesuai dengan jenjangnya. Betul juga begitu sekali. Ya Bu Suci. Ada yang bisa disamakan seperti tadi yang memilah sampah, mencegah sampah dengan bawa. Ada juga yang kemudian pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang. Tadi kan kita sudah tahu ya, jadi masing-masing jenjang itu seperti apa untuk capaian green lifestyle-nya. Nah, sekarang apa saja bukti bahwa Sekolah Alam Bandung telah berkontribusi dalam hal menjaga lingkungan dan menawarkan solusi bebas sampah? Jadi kalau ditanya bukti, iya sih perlu banget ya, karena
tidak hanya tadi ya visi misi bahwa Sekolah Alam Bandung ingin back to nature ya, kembali ke alam dan sustainable development, pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya menjadi teori atau sekedar ya sudah wacana saja wacana, ya. atau insidental atau hanya saat itu yang misalnya ada science fair kemudian kita ramah lingkungan tapi setelah itu enggak. Nah, ini menjadi buktinya salah satunya di ini ya, berbagai kegiatan gitu yang sudah istiqomah dilakukan oleh Sekolah Bandung tuh tentunya tadi ya pencegahan sampah. Pencegahan sampah ketika guru-guru makan, murid-murid makan itu sudah tidak menggunakan dulu sekali pakai apa namanya misalnya pakai kertas minyak gitu, itu diminimalkan. Kemudian juga yang sudah dilakukan tadi ya pemilahan sampah yang secara konsisten diupayakan ya. Walaupun mungkin masih ada perbaikan tapi diupayakan dari kolaborasi dari semua pihak ya, nggak cuma guru-guru tapi anak-anak, petugas kebersihan semuanya gitu. Bahkan semuanya ya, semua staff yang ada di Sekolah Bandung itu akhirnya aware mana sampah yang organik, sampai mikir mungkin mana sampah organik, mana sampah daur ulang, mana sampah residu gitu. Semuanya akhirnya ada proses belajar di situ. Nah, itu menjadi nilai plus sih ketika kemudian orang ada SDM yang kemudian masuk ke Sekolah Alam Bandung, entah itu menjadi siswa ataupun menjadi karyawan gitu atau guru-guru. Itu sih yang buktinya ya. Yang kedua kita bisa lihat ini ya, sekarang tuh kita membutuhkan juga pendidikan edukasi yang menghibur ya, bagaimana anak kemudian bisa menerima dan tidak boring, membosankan gitu. Nah, di SAB kita tadi yang saya bilang ada lagu Pilah Sampah, dan itu betul. karya guru, karya Sivitas Akademika Bandung, itu sering diputar gitu. Akhirnya bahkan di kelas juga nyanyi rame-rame gitu. Ketika mungkin di luar banyak lagu-lagu yang berseliweran dan ngena di otak anak-anak tapi di SAB juga ada itu lagu yang menghibur dan akhirnya anak-anak tuh apal, kalau harus milah sampah, sampah daur ulang berwarna biru gitu. Itu coba ditanamkan dan itu hasil karya Sivitas Akademika Sekolah Alam Bandung. Itu sih menurut saya suatu plus juga gitu. Ada lagu dan ada komitmen untuk memilah sampah, akhirnya pengetahuan itu diturunkan ya untuk SDM yang baru maupun yang lama. Kemudian yang ketiga juga buktinya kita bisa lihat ya kalau main ke Sekolah Alam Bandung banyak terobosan-terobosan yang dicoba dilakukan, misalnya dengan adanya penghijauan di Sekolah Alam Bandung ya. Kita bisa misal mau metik buah, ada ya, kita juga pernah panen buah jambu air, buah mangga gitu ya, penghijauan. Dan di SAB juga kan ada guru-guru yang kemudian aware ya untuk itu, ada yang suka berkebun dengan kesukaannya masing-masing. Kemudian ada juga guru yang mencoba membuat karya yang itu juga ada edukasi lingkungan, misalnya ekobrik ya. Di kelas 1 pernah, kemudian berkolaborasi juga dengan guru seni ekobrik. Kemudian pernah juga banyak ini ya di SL membuat gantungan tanaman dari botol bekas gitu di SL. Selain tadi dengan maggot ya. Kemudian di SM juga ada tadi pembuatan ekobrik. Jadi rame-rame tuh bareng-bareng bikin ekobrik yang mulai dari yang mas-masan sampai yang mungkin antusias gitu ya. Dari murid-murid yang mungkin jalur reguler sampai ABK semuanya antusias untuk membuat ekobrik gitu. Ya itu sih bukti nyatanya ya mungkin, dan masih banyak lagi ya, misalnya ada biopori, dan mungkin kalau disebutkan akan sangat banyak sekali gitu. Pelatihan guru-guru yang mencoba sekarang mulai menggunakan kemasan yang nggak sekali pakai, jadi pakai gelas yang bisa dicuci ulang, piring yang bisa dicuci ulang dan sebagainya gitu. Kalau kita kayak ngomong di runutin satu-satu banyak sekali ya tentunya ya. Tapi mungkin kita akan menjelaskan secara umumnya itu tadi pencegahan sampah dengan sudah meninggalkan kemasan-kemasan yang sekali pakai, dan tadi pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Jadi kita nggak lempar sampah asal ya, bahkan kita seringnya ini ya kebagian sampah dari luar gitu ya, di mana-mana juga ada ini kan petugas kebersihan buat jaring-jaring ya di sekitar sekolah, karena ketika Kota Bandung darurat sampah, orang-orang buang sampahnya ke lahan sekolah alam. Sangat miris sekali ya. Sangat miris sekali. Jadi kita juga malah mengedukasi orang luar gitu kan.
Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suci ya sebagai staf Litbang kami di Green Lifestyle. Dan tentu saja kebaikan ini semoga bisa tersebar ya, menyeluruh gitu, bukan hanya di sekolah alam saja gitu. Membiasakan baik ini bisa dilakukan. Mudah-mudahan diawali nanti dengan Kota Bandung, mudah-mudahan, dan bisa jadi seluruh Indonesia ya. Baik, mungkin nanti jika ingin tahu buktinya yang lebih lagi, teman-teman semuanya bisa main ke Sekolah Alam Bandung. Ditunggu semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.